Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Masih semangat anak-anak? Harus selalu semangat. Baik, kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian mampu menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Mari kita simak dan cermati bersama. Sebelumnya, Bu Fani akan mengajak kalian untuk mengingat materi pertemuan yang lalu tentang, betul sekali, tentang faktor prima. Faktor prima kemarin adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Salah satu cara untuk menentukannya dengan pohon faktor. Nah, kita ingat dulu dengan menentukan faktor prima dari 12. Maka 12 ini kita gunakan pohon faktor dan kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 diperoleh hasil 6. 6 dibagi 2 diperoleh hasil 3. Nah, di sini sudah ditemukan bilangan-bilangan prima, yaitu ada 2 dan 3. Maka faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Satu lagi ya, supaya lebih ingat, faktor prima dari 20. 20 dibagi dengan bilangan prima terkecil. 20 dibagi 2 diperoleh hasil 10. 10 dibagi 2 diperoleh hasil 5. Maka bilangan-bilangan prima ini, 2 dan 5 ini merupakan faktor prima dari 20. Nah, masih ingat anak-anak? Coba, yang masih ingat? Oke, bagus sekali. Tapi yang sudah agak lupa, boleh dibuka-buka kembali materi dan video yang sudah diberikan kemarin. Sekarang, langsung saja ke materi kita hari ini. Apa itu faktorisasi prima? Nah, faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, perbedaannya dengan faktor prima adalah kalau faktor prima itu hanya bilangan-bilangan prima dari suatu faktor bilangan yang disebutkan. Tetapi kalau faktorisasi prima, nah, kalian menyatakan bilangan-bilangan prima dari suatu faktor bilangan, tapi kalian nyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi bilangan-bilangan primanya itu dikalikan. Faktorisasi prima dapat ditentukan dengan cara pohon faktor dan tabel bilangan prima. Nanti akan Bu Fani berikan contohnya masing-masing, ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari 12. Kita gunakan cara pohon faktor dulu ya, Nak. Maka untuk menentukan faktorisasi prima dari 12, kita bagi bilangan 12 ini secara terus-menerus dengan bilangan prima terkecil. 12 dibagi bilangan prima terkecil berapa? Betul, 2. 12 dibagi 2 diperoleh hasil 6. 2 sudah bilangan prima, sedangkan 6 bukan bilangan prima. Maka yang 6 kita bagi lagi dengan 2, diperoleh hasil 3. Nah, ini sudah ditemukan bilangan-bilangan primanya. Ada 2, 2, dan 3. Selanjutnya, kita nyatakan bilangan-bilangan prima ini dalam bentuk perkalian. Maka, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, jadi ini dikalikan semua ya, Nak, bilangan primanya. Nah, tapi biasanya faktorisasi prima itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka 2 kali 2 kali 3 bisa juga ditulis dalam bentuk 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 2. Kenapa bisa demikian? Karena di sini 2-nya ada 2. Maka kita tulis 2 pangkat 2. Nah, mudah ya anak-anak ya. Coba ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua.
Tentukan faktorisasi prima dari 30. Sama, kita gunakan cara pohon faktor. Kita bagi 30 ini secara terus-menerus dengan bilangan prima terkecil. 30 dibagi bilangan prima terkecil, berarti dibagi 2 ya. 30 dibagi 2, hasilnya 15. 15 dibagi 2, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. 15 itu tidak bisa dibagi 2. Maka kita ambil bilangan prima di atas 2, yaitu 3. 15 dibagi 3, peroleh hasil 5. Nah, ini sudah ditemukan bilangan primanya. Ada 2, 3, dan 5. Selanjutnya, kita nyatakan bilangan-bilangan prima ini dalam bentuk perkalian, nak. Maka, faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Kalau ini tidak usah dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, karena banyaknya masing-masing bilangan prima hanya ada 1. Ya, jadi cukup dituliskan perkaliannya seperti ini. Lanjut ke contoh yang ketiga. Sekarang Bu Fani berikan cara lain, yaitu dengan tabel bilangan prima. Tentukan faktorisasi prima dari 45. Kita gunakan cara tabel bilangan prima. Sama seperti pohon faktor tadi, kita bagi 45 ini secara terus-menerus dengan bilangan prima terkecil. Cuma penyajiannya saja dalam bentuk tabel. Nah, kita tulis 45 di kolom sebelah kanan. Kemudian ini kita tulis tanda bagi, dan nantinya di kolom sebelah kiri ini berisi bilangan-bilangan prima. Sedangkan yang kolom sebelah kanan merupakan hasil baginya. 45 kalau mau dibagi 2 kan tidak bisa. Maka kita ambil bilangan prima di atas 2, yaitu 3. 45 dibagi 3, hasilnya 15. 15 dibagi 3, yaitu 5. Tapi kita masih bagi lagi 5 ini dengan bilangan prima 5. Sehingga 5 bagi 5 diperoleh hasil 1. Nah, bisa kalian lihat di kolom sebelah kiri, bilangan yang berwarna biru itu merupakan bilangan prima. Selanjutnya tinggal kita kalikan saja. Kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Dan bisa dinyatakan juga dalam bentuk perkalian bilangan berpangkat. Karena di sini 3-nya ada 2, maka bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, mudah ya anak-anak ya. Satu contoh lagi, supaya lebih paham dan jelas. Contoh yang keempat, tentukan faktorisasi prima dari 56. Kita gunakan cara tabel bilangan prima. Kita bagi 56 secara terus-menerus dengan bilangan prima terkecil. 56 dibagi 2, diperoleh 28. 28 dibagi 2, diperoleh 14. 14 dibagi 2 diperoleh 7. 7 dibagi 7 diperoleh 1. Nah, kolom yang sebelah kiri pada bilangan berwarna biru itu merupakan bilangan-bilangan prima. Sekarang tinggal kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Maka faktorisasi prima dari 56 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 7. Atau bisa dituliskan 2 pangkat 3 kali 7. Kenapa bisa 2 pangkat 3? Karena di sini 2-nya ada 3. Maka ditulis 2 pangkat 3 kemudian kali 7. Nanti disesuaikan ya dengan bentuk perkaliannya di sini, pangkatnya itu. Disesuaikan dengan banyaknya bilangan. Oke, anak-anak, itu tadi cara menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan.
Faktorisasi prima dari suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Semoga bisa kalian pahami ya, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, tetap semangat!